Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Nama saya Krisya dan saya akan mulai mempresentasikan karya saya yang berjudul Love Language. Love Language adalah cara seseorang mengungkapkan rasa cintanya. Love language itu ada 5 macam. Yang pertama quality time, kedua words, ketiga gifts, keempat touch, dan kelima adalah acts of service. Orang tua dapat mengungkapkan rasa cintanya kepada anaknya melalui berbagai macam love language. Namun apabila love language mereka berbeda, maka sang anak bisa merasa tidak dicintai. Latar belakang dari saya sendiri, orang tua saya memiliki love language gifts, yaitu mereka suka menerima dan memberikan hadiah sebagai tanda cinta mereka. Namun saya tidak merasa dicintai ketika hanya diberikan hadiah, melainkan saya lebih memilih quality time. Dan dampaknya adalah rasa kesepian, terisolasi, kurang disayang, dan masalah emosional. Maka respon saya adalah saya tidak setuju dengan pemikiran orang tua bahwa love language dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengkomunikasikan rasa cinta kepada anak, karena anak itu juga butuh menghabiskan waktu bersama mereka. Keyword yang diambil untuk karya ini adalah love language, parent-child relationship, gifts, paradox, communication, dan loneliness. Karya ini ingin menunjukkan dampak negatif kepada anak ketika orang tua hanya memberikan gifts namun tidak menghabiskan waktu bersama anaknya, sehingga anaknya merasa tidak disayang dan kesepian. Spesifikasi lebarnya totalnya 100 cm, tingginya 120 cm, dan setiap puzzle berukuran 20 x 20 cm. Tema karya ini adalah paradoks. Ketika setiap puzzle secara masing-masing dilihat dari dekat, ternyata setiap puzzle terdiri atas gambar-gambar hadiah yang berupa sesuatu yang positif. Karena hadiah adalah sesuatu yang membuat seseorang senang. Namun, ketika gambarnya dilihat dari jauh secara keutuhan, justru terlihat seorang anak yang terlihat lonely atau depresi, dan ini adalah negatif. Sehingga paradoksnya adalah orang tua memberikan anak banyak hadiah, namun dampaknya malah negatif. Karya ini berbentuk puzzle untuk mensimbolisasikan suatu bagian-bagian kecil yang melengkapi untuk membuat gambar yang utuh. Warna-warna primer juga dipilih berdasarkan tema paradoksnya. Psikologi atau makna dari warna-warna bisa positif dan juga bisa negatif. Merah yang berarti warmth dan strength bisa berarti aggression. Warna kuning yang berarti happiness bisa berarti depression. Warna biru yang berarti trust dan communication dan calm bisa berarti sadness. Karya bersifat interaktif di mana ada bagian dari puzzle yang kosong yang dapat ditempel sendiri oleh pengunjung. Hal ini untuk mensimbolisasikan setiap bagian dari puzzle akhirnya berkumpul untuk membentuk suatu gambar yang utuh. Pertanyaannya adalah, apakah benar love language kita sudah membuat orang-orang terdekat kita benar-benar merasa disayangi, atau justru sebaliknya? Terima kasih. Halo semua, saya Clarissa. Bahas sedikit mengenai primordial keluarga saya yang dimana masih lekat dengan sembahyang leluhur tahunan yang terus dilakukan turun-temurun. Mungkin bagi beberapa orang hal ini merupakan sesuatu yang tidak asik, ribet, dan lain-lain. Tapi apabila kita melihat melalui sudut pandang yang lain, sembahyang ini dapat membuat saudara-saudara berkumpul dan berbincang-bincang. Disinilah menurut saya tradisi ini masih terus dilakukan. Selain sebagai tanda hormat kepada leluhur, tradisi ini membuat saudara yang jarang atau bahkan hampir tidak pernah bertemu jadi bisa bertemu. Tradisi ini biasa dilakukan di rumah nenek saya. Setiap sembahyang atau acara tradisi Tionghoa seperti Imlek semua berkumpul di rumah nenek saya. Ibaratnya jantung perkumpulan ada di rumah nenek saya. Oleh karena itu, instalasi saya berjudul Grandma's Heart. Instalasi ini lebih menggambarkan momen-momen kebersamaan ketika acara sembahyang dan beberapa visual makanan dikarenakan ketika sembahyang makanan sangat penting. Karena mempersiapkan makanan itulah dimulai adanya kebersamaan dengan memotong sayur, memasak, dan lain-lain. Yuk, lihat instalasinya bareng-bareng. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Dea Gabriela dan saya hendak membahas proyek seni rupa saya yaitu primordialisme tentang orang tua overprotective.
Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka akan berkorban dan bekerja keras untuk memberikan anaknya kebahagiaan dan kenyamanan. Namun, tanpa disadari, terkadang sifat itu menjadi berlebihan, seperti terlalu mengkhawatirkan anak, mencemaskan pergaulan anak, dan lain-lain. Terlebih ketika seseorang terlahir sebagai anak terakhir dan ditempatkan sebagai anak paling kecil di antara saudara yang lain. Orang tua kerap menganggap kita seperti anak kecil. Orang tua seharusnya juga perlu membangun kepercayaan dan menyadari bahwa sang anak sudah tumbuh dewasa dan perlu memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal tersebut bisa berdampak bagi kesehatan anak, terutama dalam kepribadian dan kesehatan mental, yaitu anak menjadi pribadi yang mudah cemas dan juga kurang percaya diri. Rasa cemas dari orang tua menjadi membentuk sang anak menjadi pribadi yang mudah cemas, ragu akan dirinya sendiri, tidak percaya diri atas pilihannya sendiri karena biasa dituntun. Orang tua perlu menaruh kepercayaan terhadap anak atas pilihan mereka. Bukan berarti orang tua tidak boleh terlibat dalam kehidupan anak. Tetapi ingatlah, sang anak tidak selamanya anak kecil, mereka akan tumbuh dewasa dan memiliki kehidupan mereka sendiri. Maka dari itu saya membuat karya yang berjudul Emotional Layer dengan teknik melapis lukisan dengan panel akrilik yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan, adanya suatu pergerakan, dan juga perbedaan antara lapisan pertama dan lapisan berikutnya. Pada karya ini saya menggunakan potret diri untuk menunjukkan lapisan emosional diri, di mana lapisan paling luar atau lapisan yang terakhir itu adalah lapisan yang menunjukkan kesatuan keluarga yang terlihat indah dan memberi harapan soal perlindungan yang disimbolkan dengan satu benang merah dan juga wajah yang bahagia. Namun nyatanya pada lapisan yang paling luar dan pada hasil akhirnya adalah potret diri saya sendiri yang gelap dan menunjukkan perasaan yang emosional yang saya tutupi dari luar. Tujuan utama karya ini adalah untuk menunjukkan kontras antara apa yang terlihat dari luar dan apa yang sesungguhnya dirasakan dari dalam dan apa yang selama ini ditutupi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Diva Victoria. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karya saya yang berjudul Kau Ucap, Ya Dengar, Ku Terima. Karya saya sebelumnya dilatar belakangi oleh primordialisme agama, dan di sini terdapat surat An-Nisa ayat 36 dan juga surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan tentang hormat kepada orang tua. Kemudian juga dilanjut dengan beberapa hadis, salah satunya ridho Tuhan itu di dalam ridhonya orang tua, dan ketidakridhoan Allah itu di dalam ketidakridhoan orang tua. Dengan inilah terkadang orang tua itu merasa memiliki kuasa terhadap anaknya. Dan seringkali dengan rasa kuasa tersebut, dengan ayat-ayat pendukung juga, seringkali terjadi sumpah menyumpah dalam keluarga, salah satu dengan keluarga saya. Dan tidak jarang kata-kata yang dilontarkan adalah, kamu akan susah atau kamu tidak akan sukses. Bahkan lihat aja, kamu kalau nggak nurut sama saya, kamu tidak akan bahagia. Kebiasaan sumpah menyumpah ini juga secara tidak langsung mendoakan keturunan menjadi hal-hal yang negatif. Dan bagi saya pribadi, hal ini bisa saja menjadi bumerang untuk orang tua sendiri ketika suatu hari membutuhkan sang anak. Sehingga inti dari karya saya, sumpah menyumpah adalah bumerang keluarga. Dan juga akan saya gambarkan secara paradoks, yaitu menggambarkan sesuatu yang indah tapi sebenarnya memiliki arti sebaliknya. Referensinya, saya menggunakan Orly Kogan sebagai referensi dari seniman yang menggunakan mix media dengan embroidery dan juga lukisan. Kemudian juga ini adalah technical mood board-nya, dan ini juga painting dan color mood board. Karena saya ingin menunjukkan sesuatu kesan yang indah, saya menggunakan classical painting sebagai referensi utama saya dalam lukisannya. Berikut adalah hasil karya saya. Dapat dilihat di sebelah kiri itu terdapat sosok ayah. Ayah di sini yang saya gambarkan menjadi perwakilan dari orang tua, dan di sini sang ayah sedang melontarkan sumpah atau mungkin doa. Tetapi bila dilihat kembali, apa yang ia ucapkan membuat sang anak yang di sebelah kanan menjadi merasa terkekang. Merasa dirinya terkekang oleh sumpah-sumpah, merasa dirinya tidak nyaman. Dan membuat sang anak itu merasa menjadi sesuatu yang lebih sulit. Nah, ini adalah detail dari karyanya.
Dan bunga-bunga di sini melambangkan juga sebagai ayat suci, yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa ayat suci di sini menjadi senjata dari sumpahan orang tua tersebut. Dengan itu, anak merasa terkekang dan terlilit oleh ayat-ayat yang bahkan sebenarnya itu adalah sumpah dari orang tuanya. Sekian presentasi dari saya, semoga terdapat makna yang bisa diterima, dan maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya seorang warga negara Indonesia, beretnis Tionghoa dan beragama Kristen, dua hal minoritas di Indonesia. Besar di lingkungan Tionghoa Kristen, saya menjadi mayoritas di lingkungan saya, sehingga perbedaan tidak pernah menjadi masalah. Namun generasi orang tua saya punya trauma masa lalu dengan orang beretnis lain, sehingga mereka membatasi diri dalam berinteraksi, bertoleransi, namun hanya di permukaannya saja. Saat anak diajarkan toleransi di sekolah, namun dihadapkan pada perbincangan dengan agresi mikrorasial dalam perkumpulan keluarga, respon apakah yang Anda harapkan dari mereka? Hipokrit. Di depan toleransi, di belakang membicarakan, kesetaraan baru hanya dijalankan pada lapisan permukaannya saja, dijadikan topeng yang menutupi rasa sakit hati akibat kejadian di masa lampau. Namun saya harus bangga dengan etnis saya sendiri. Maka saya kembali kepada sebuah peribahasa Cina mengenai relasi antar makhluk hidup. Jin shui shi yu xing, jin xiang shi niao yin. Untuk mengenal ikan, pergilah ke air. Untuk mengenal nyanyian burung, pergilah ke pegunungan. Untuk mengenal seseorang, berkunjunglah ke rumahnya. Mungkinkah kita saling mengunjungi tanpa prasangka? Selamat siang semuanya, saya Jessie akan mempresentasikan mengenai proyek seni rupa saya yang berjudul Between Pessimism and Optimism. Karya yang akan saya presentasikan hari ini dilatar belakangi oleh permasalahan terhadap primordialisme yang terjadi dalam keluarga saya mengenai pola pikir pesimis. Berawal dari sikap berhati-hati dan waspada yang diajarkan sebagai bentuk pertahanan diri, kemudian berkembang menjadi pola pikir pesimis. Pesimis adalah sebuah sikap yang menganggap bahwa segala sesuatu tidak akan berjalan lancar. Orang-orang pesimis pada umumnya mengekspektasi hal yang negatif dan menjadi curiga atau waspada ketika hal-hal berjalan lancar. Hal ini tidak asing dalam keluarga saya. Berprasangka buruk terhadap orang lain, kenal maupun tidak kenal, mengekspektasi hasil yang buruk, dan sebagainya. Saya sebagai pribadi menjadi judgmental terhadap orang lain, enggan bersosialisasi, sulit mempercayai orang lain, dan selalu merasa dibatasi. Alhasil, sebagai bentuk penolakan, saya merubah pola pikir saya menjadi optimis. Dari konflik ini, saya membuat sebuah karya ilustrasi yang bertumpuk menggunakan mekanisme red reveal untuk menunjukkan bagaimana saya, tanda kutip, menimpa pola pikir pesimis yang telah terdoktrin dalam diri saya menggunakan pola pikir optimis yang baru yang lebih sesuai dengan prinsip saya. Berikut ini adalah karya Between Pessimism and Optimism. Bagaimanakah cara menikmati karya ini? Pertama-tama, scan QR code berikut menggunakan handphone. Kemudian Anda akan dibawa menuju sebuah web yang menampilkan filter warna yang dibutuhkan untuk melihat karya ini. Klik tombol Start, lalu gunakan filter warna merah terlebih dahulu untuk melihat karya. Kemudian gunakan filter warna biru setelah itu. Gambar yang terlihat akan berbeda ketika menggunakan kedua filter ini. Inilah gambar yang nampak ketika menggunakan filter di atas. Karya ilustrasi ini dibuat untuk menolak pola pikir pesimis, dengan cara menampilkan perbandingan antara sudut pandang pesimis dan optimis yang kontras. Ilustrasi sebelah kiri aslinya berwarna biru, dilihat menggunakan filter merah dan menampilkan sudut pandang pesimis. Kemudian, ilustrasi sebelah kanan aslinya berwarna merah ketika dilihat menggunakan filter biru akan menampilkan sudut pandang optimis. Seorang yang pesimis melihat dunia dengan sudut pandang yang negatif, sedangkan mereka yang optimis melihat dunia secara positif. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya, nama saya Kelvin dan saya ingin mempresentasikan karya instalasi saya yang berjudul Practical over Passion or Passion over Practical. Dalam perjalanan meniti karir, ada satu pertanyaan yang biasanya muncul. Apakah seseorang sebaiknya mengikuti passion atau menggunakan cara yang lebih realistis dalam mencari uang? Ini adalah satu pertanyaan yang pernah menjadi dilema saya.
Saya terlahir di keluarga bisnis dan diharapkan dapat meneruskan usaha orang tua saya. Namun, saya memiliki passion dalam bidang kreatif dan lebih memilih untuk mengejar passion saya. Ayah saya juga memiliki hobi dalam bidang seni, namun memutuskan untuk tidak meneruskan passionnya dan memulai usaha bisnis karena jalur tersebut lebih realistis dan lebih memungkinkan untuk menghasilkan uang. Contoh hidup ini selalu disebutkan untuk meyakinkan saya untuk memilih practical dibanding passion. Atas latar belakang ini, saya memutuskan untuk membuat satu karya instalasi yang mengangkat tema practical over passion or passion over practical. Karya instalasi ini terbuat dari kerangka kawat yang diletakkan di atas styrofoam, kemudian dibungkus dengan kain yang telah dicat menggunakan pewarna tekstil dengan teknik tie-dye. Pada karya ini, saya merepresentasikan passion sebagai api yang membara. Bagaikan jiwa yang semangat dan panas dalam mengejar passion. Api yang membara tersusun dari kain yang berwarna merah, jingga, dan kuning yang digantung dari atas ke bawah. Membentuk sebuah api yang bisa dimasuki oleh audiens. Bentuk api ini membara ke satu arah, yaitu ke atas, melambangkan passion yang terfokus pada satu tujuan akhir. Satu ujung kain diikat pada bagian bawah kerangka, dan ujung lainnya direkatkan pada dinding. Practical dilambangkan dengan roda gigi, sebagai objek yang terus bekerja untuk berlangsungnya hidup sebuah mesin, sama seperti tindakan tanpa henti mencari uang demi menghidupi diri. Warna roda gigi yang monokrom menunjukkan sifat yang monoton dan sifat yang tidak memanfaatkan kreativitas atau bakat yang dimiliki. Kontras dengan bentuk api passion yang memiliki satu arah, bentuk roda gigi digambarkan sebagai bentuk yang meluas, melebar ke berbagai arah, menunjukkan sikap praktikal yang fleksibel, menggunakan jalan dan cara apapun untuk mendapatkan uang. Ketika kedua elemen ini disatukan, terbentuk rupa api unggun. Melalui karya ini, saya ingin audiens merefleksikan, apakah sebaiknya dalam hidup ini kita perlu mengikuti passion kita bagaikan api yang membara, atau mengambil jalan yang pasti dalam menghasilkan uang, bagaikan roda gigi yang terus berputar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karya saya mengenai family estrangement dalam keluarga. Latar belakang karya ini dimulai dengan primordialisme. Primordialisme memiliki arti pandangan atau hal-hal yang dipegang teguh seseorang sejak kecil yang didapat dari lingkungannya. Primordialisme yang diambil dalam karya ini adalah tentang family estrangement. Menurut Aglias, family estrangement adalah kondisi dalam keluarga di mana anggota-anggotanya saling menjauhi satu sama lain. Kondisi ini juga dapat terlihat dari personal space yang ditetapkan oleh tiap anggota keluarga. Personal space sendiri dapat diartikan sebagai batasan di mana seseorang merasa paling nyaman. Karya ini juga menggunakan dua kata kunci, yaitu separation dan family. Metafor pertama yang digunakan adalah Rubik's Cube sebagai referensi bentuk. Dalam karya ini, Rubik's Cube menggambarkan sebuah keluarga yang anggotanya saling berhubungan. Masing-masing cube tersebut akan dipisah sehingga menunjukkan kata kunci separation. Warna-warna yang diacak juga ditujukan untuk menggambarkan suatu kondisi yang belum selesai atau belum ideal dalam perancangan ini, yaitu kondisi family estrangement itu sendiri. Metafor kedua yang digunakan adalah kamar tidur untuk menggambarkan personal space. Karena kamar tidur memiliki hubungan kepemilikan dengan orangnya, sehingga menunjukkan comfort zone seseorang. Secara keseluruhan, karya ini ingin menunjukkan keadaan keterpisahan dalam keluarga. Keterpisahan tersebut dapat terlihat karena masing-masing orang memiliki zona nyaman mereka sendiri. Saya yang memiliki identitas double minority dalam hal ras dan agama diajarkan terus secara tidak langsung untuk belajar dengan kenyataan mayoritas dan minoritas yang ada, baik dalam hal personal maupun publik. Secara tidak sadar, saya sempat punya ketakutan tersendiri saat berinteraksi dengan orang-orang berbeda golongan di luar sana. Namun, ketakutan itu berkurang saat saya merasakan langsung keberagaman di lingkungan sekitar saya.
Dan itulah jadi dasar untuk karya kali ini, di mana label mayoritas maupun minoritas hendaknya tidak menghalangi interaksi satu sama lain, supaya tidak mengingkari keberagaman yang menjadi identitas kita. Terdapat 3 panel dalam karya ini, dan akan ditunjukkan satu persatu secara bergantian. Ketiganya menunjukkan fase yang berbeda, dari yang awal terjebak dalam kelompoknya sendiri, hingga akhirnya dapat membaur satu sama lain. Dan untuk teknis sendiri, di sini terdapat kombinasi ilustrasi, kolase, dan juga berbagai material lainnya. Lalu panel 3 memiliki unsur interaktif, yaitu badan dan tangan dari subjek yang bisa dipindahkan. Halo, saya Nesi Gunardi dan saya hendak membahas primordialisme suku dari keluarga saya, yaitu tata cara makan keluarga Tionghoa. Setiap etnis tentunya mempunyai budaya dan tata cara masing-masing. Salah satunya adalah seperti orang Tionghoa, di mana kegiatan makan memegang suatu peranan penting, yaitu sebagai pemersatu keluarga. Selain itu, terdapat banyak tata cara yang dipegang dalam kegiatan makan tersebut. Tata cara dalam makan itu sendiri sangatlah penting, karena hal tersebut dipandang sebagai salah satu wujud bakti kepada orang tua, serta sarana untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat dan bahkan rekan-rekan lainnya. Namun, seringkali orang-orang merasa kurang nyaman dan bahkan tak lagi mementingkan tata cara ini, sehingga meninggalkannya. Melalui karya berupa gambar sebuah keluarga dalam kegiatan makan, yang dapat dilihat melalui 2 sudut pandang, serta ditampilkan secara menyamping ini, hendak menggambarkan dapat berubahnya sudut pandang serta pemahaman seseorang seiring berjalannya waktu. Pesan yang hendak disampaikan adalah menghargai dan memelihara budaya primordial merupakan sebuah tindakan preventif untuk mencegah kondisi destruktif dalam hubungan keluarga. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya, saya Rahel Kristea dan hari ini akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Not a Doll. Konteks karya ini adalah kepercayaan orang tua di agama Kristen yang menentang keinginan anaknya untuk tidak menikah. Karena orang tua berpegang pada Kejadian 2 ayat 18 yang berbunyi, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Karena itu mereka memandang anak yang memutuskan untuk tidak menikah itu berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Nah, karena itu mereka akan terus mengawasi anaknya dengan cara mengontrol kehidupan anaknya agar pada akhirnya tuh tetap menikah. Nah, konten karya ini adalah ekspresi visual dari keadaan seorang anak perempuan yang merasa tertekan karena merasa terus-terusan diawasi oleh orang tuanya. Karya ini membawakan sebuah ironi yang menampilkan boneka tapi dengan judul bukan boneka. Nah, karya ini memiliki mood yang dark dan mengintimidasi, serta banyak warna yang saturated untuk mengekspresikan semacam pemberontakan. Terus ada glitch juga untuk kesan horornya. Nah, berikut ini adalah cuplikan karyanya. Oke, jadi konsep karya ini adalah boneka yang ditaruh di dalam kotak boneka atau kardus boneka, tapi ditulis pakai stiker gitu. Kalau ini tuh bukan boneka dan ini bukan untuk dijual, untuk ngasih tahu yang tadi kalau misalkan anak perempuan itu bebas untuk menentukan apa yang diinginkan. Kita bukan boneka yang bisa diatur-atur gitu. Nah, terus ada mata juga di sekelilingnya, itu melambangkan pengawasan dan upaya orang tua untuk mengontrol anaknya. Makanya dia di sekelilingnya gitu. Terus ada boneka juga kayak boneka Barbie yang menggunakan gaun dan veil.
Terus di bagian belakang itu ada tulisan juga yang menyatakan solitude is not a sin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya saya yang berjudul Lomoku Mamilit. Latar belakangnya adalah pernikahan sama suku gitu. Saya sendiri berasal dari suku Batak dan suku Batak itu pernikahan sama sukunya sudah menjadi adat gitu ya. Sebetulnya banyak dampak positifnya gitu. Salah satunya adalah dia bisa menurunkan adat-adat Batak kemudian menjadi eh, bisa menjadi turun-temurun dan menjadi terjaga gitu. Jadi setiap generasi tahu siapa mereka dan asal mereka apa. Cuma dampak negatif yang saya rasakan sendiri adalah ketika orang tua saya itu menganggap bahwa suku-suku lain menjadi lebih inferior gitu, menjadi lebih rendah daripada suku asal saya gitu. Dan ini yang ingin saya lawan melalui karya saya gitu. Jadi ini referensi utama saya yaitu karya seniman Kendra Ahimsa atau yang biasa dikenal Art Knox. Dia biasanya menggunakan warna-warna yang vibran dan dominannya merah, kuning, kemudian biru yang cerah. Elemen visualnya juga kompleks di dalam sebuah karyanya. Ini potretnya. Kemudian statement saya atau pesan saya dalam karya ini adalah tiada suku yang lebih superior dari suku yang lain dan setiap individu bebas memilih pasangannya baik itu dari sama suku maupun dari suku yang berbeda. Ini adalah cuplikan karya saya, jadi saya menggabungkan adat-adat tradisional suku Batak, suku Minang atau beberapa suku dari Indonesia lainnya seperti bajunya, seperti makanannya, seperti rumahnya saya gabungkan. Kemudian saya visualkan dengan ciri khas atau referensi visual dari seniman Kendra Ahimsa atau Art Knox. Ini adalah display karya saya ketika sudah ditampilkan di media televisi. Terima kasih. Salah satu kolektif unconsciousness yang sulit dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah tragedi Mei 1998. Secara lebih spesifik, tragedi ini menyisahkan sejarah kebencian kaum Chinese di Indonesia terhadap golongan lain yang merasa murni orang Indonesia. Lebih konkretnya, hal ini turut saya rasakan sebagai kaum Cina Benteng. Sejak sedari kecil, sering sekali mendapatkan aksi-aksi diskriminasi dalam skala kecil ataupun besar. Hal ini membuat keluarga saya membenci golongan lain. Namun sayangnya kebencian tersebut terus diulang-ulang, disampaikan kepada keturunan selanjutnya sehingga menimbulkan rantai kebencian yang tidak berkesudahan. Sejak dari dahulu banyak sekali tokoh-tokoh seperti Freud, Peterson, dan Fromm yang membahas mengenai apa itu kebencian, apa penyebabnya, apa itu rasa cinta, sebenarnya mereka berdua ini kebencian atau rasa cinta ini didasari dari apa, dan lain sebagainya. Nah, melalui sedikit riset studi ini, saya merasa bahwa akhirnya tindakan kaum saya sendiri yang terus menurunkan kebencian merupakan tindakan yang sebenarnya nggak solutif gitu. Niatnya baik, namun caranya sangat salah. Melalui keresahan pribadi ini yang terus pada akhirnya berkelanjutan gitu ya, pergumulan sejak dari remaja dan penyadaran baru akhir-akhir ini, saya mencoba memvisualisasikan kebencian yang diturunkan ini atau kebencian yang berlanjut tersebut ke dalam karya Books of Hate. Sebuah kotak yang dipenuhi dengan sejarah kebencian yang terus diturunkan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Secara ekspresif, saya juga merasa sangat terisolasi oleh kebencian, adanya ketidakjelasan identitas terhadap apa yang mereka yakini, tradisi baik yang selalu mereka lakukan, tapi tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan atau sampaikan di kehidupan nyata mereka, terlebih terhadap anak-anak mereka atau keturunan mereka selanjutnya. Jadi, apakah ujaran kebencian yang terus diturunkan merupakan tindakan yang kontributif dan solutif untuk kaum kita sendiri? Lalu, apakah benar juga melestarikan budaya sendiri dilakukan dengan cara menghakimi golongan lain? Mungkin saja benar, mungkin. Mungkin saja menyusupi ujaran kebencian kepada setiap generasi selanjutnya.
merupakan tindakan yang benar bagi beberapa orang. Mungkin saja. Perkenalkan, nama saya Albert Lawrence dari Konsentrasi Animasi akan mempresentasikan karya seni saya yang berjudul Ironing. Tiger Parenting. Tiger Parenting adalah gaya mengasuh anak yang biasanya terjadi di kalangan keluarga imigran Chinese, yaitu dengan menerapkan aturan yang cukup ketat dan keras kepada anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak-anaknya mampu meraih kesuksesan di sekolah serta di kehidupan mereka secara sosial. Bagi keluarga Chinese, status sosial di masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan. Barang apa yang kamu punya, pendidikan apa yang kamu tempuh, seberapa banyak uang yang kamu miliki, adalah hal yang sangat esensial. Menurut mereka, prestasi dalam pendidikan merupakan cara paling efektif untuk mencapai hal tersebut. Namun, terlepas dari keberhasilan secara akademis, anak-anak dengan pola asuh Tiger Parenting memiliki tingkat sosial emosional yang sangat rendah. Sehingga terkadang, anak-anak dengan pola asuh ini memiliki masa kanak-kanak yang kurang bahagia, kurang mendapat pujian dari orang tua, hingga sulit mengekspresikan dirinya. Ironing adalah karya animasi 3 dimensi yang membahas tentang pengekangan yang dilakukan oleh orang tua Chinese terhadap anaknya, dengan dalih untuk mempersiapkan masa depannya. Ironing dalam bahasa Inggris memiliki arti tindakan atau proses menghaluskan atau menekan sesuatu dengan setrika yang telah dipanaskan. Pembentukan dengan tujuan baik, namun dengan cara yang dipaksakan, akan sama saja dengan merenggut kebebasan anak tersebut. Sehingga, sangatlah ironis apabila orang tua berpikir bahwa mereka mempersiapkan kebahagiaan untuk anak, namun merenggut kebahagiaan mereka pada masa kini. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Grady dari Konsentrasi Animasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Desolate. Dalam lingkup keluarga orang tua, yaitu ayah saya, memiliki kebudayaan suku Nias yang cukup kental, sehingga cenderung memperlakukan anak laki-laki sebagai suatu hal yang spesial, karena kelak sebagai penerus keluarga. Belajar hidup keras, harga diri yang sangat tinggi, menahan dan melatih emosional agar menjadi pria dewasa merupakan bentuk perlakuan yang paling terlihat. Tentu saja hal ini menyebabkan efek negatif, seperti kecemasan mental yang berujung depresi. Hal ini disebabkan karena laki-laki cenderung menahan dan menutupi semua bentuk ekspresi emosional seperti menangis, marah, dan lainnya. Berdasarkan menhealthforum.org.uk tahun 2020, tingkat bunuh diri yang pada pria sebesar 76% didasari oleh rasa depresi. Salah satunya juga dari bentuk perilaku primordialisme ini, pria cenderung menutup diri dari tindakan sosial dan apatis. Mengutip dari Henry Wadsworth Longfellow yang kurang lebih mengatakan, setiap pria memiliki kesedihan sendiri, di mana tidak ada satupun orang yang tahu selain dirinya. Dan terkadang kita menyebut mereka sebagai orang yang bersikap dingin seperti cuek dan apatis, padahal mereka hanya dilanda kesedihan. Desolate adalah sebuah karya instalasi yang membahas mengenai bagaimana perilaku orang tua kepada anak laki-laki dengan mengekang mereka dalam mengendalikan ekspresi emosional supaya mereka tidak terlihat seperti orang lemah, atau singkatnya, seperti seorang pria yang berusaha menghadapi tekanan mental dengan cara menutupi ekspresi emosinya secara langsung. Karya ini ingin menunjukkan bagaimana kebudayaan yang melekat berpengaruh besar dalam memberikan informasi serta meningkatkan awareness kepada publik mengenai kesehatan mental. Saya menggunakan kandang burung sebagai bentuk dari isolasi atau bentuk pengekangan dari orang tua saya. Lalu saya menggunakan handphone sebagai perantara medium yang memiliki makna sebagai media sosial yang pandai menutupi realitas hidup dari yang sebenarnya. Bentuk wajah yang hanya memperlihatkan satu sisi saja menandakan hanya dapat mengekspresikan satu sisi saja, tidak dengan sisi bagian lainnya. Berikut adalah cuplikan videonya. Sekian dari penjelasan saya atas karya ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Api yang telah padam menceritakan pergulatan dalam diri pribadi saya yang mengalami semacam krisis di dalam melayani. Saya dibesarkan dalam keluarga yang begitu religius. Saya memulai pelayanan saya semenjak umur yang masih sangat muda dan tetap berlangsung sampai sekarang. Panjang perjalanan, saya mulai merasakan bahwa pelayanan ini tidak lagi pelayanan yang sejati karena telah menjadi beban bagi saya. Saya pun tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun ataupun terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Namun, saya tetap merasa begitu terbebani oleh pelayanan ini. Seakan-akan api yang di dalam diri saya semakin lama semakin kecil. Namun saya harus menampilkan api yang begitu besar. Api yang begitu menyala kepada banyak orang. Halo, saya Natasha Tamarani, dan kali ini saya akan membahas tentang primordialisme dalam keluarga yang saya alami. Primordialisme sendiri adalah sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula telah melekat pada diri individu. Dengan kata lain, ikatan-ikatan ini sudah ada sejak lahir. Dibesarkan di keluarga yang memiliki darah Manado, Sunda dan Belanda, sejak kecil keluarga besar memiliki peranan yang besar pada diri saya pribadi karena selalu mengadakan family gathering, dan saat kecil saya sangat dekat dengan keluarga. Isu yang saya angkat adalah ekspektasi tinggi yang diajarkan oleh keluarga. Ekspektasi tinggi yang dimaksud adalah kami, saya dan keluarga, itu selalu diajarkan untuk melihat semua hal itu secara baik, di mana sesuatu hal atau kejadian, ataupun seseorang pasti memiliki makna atau niatan yang baik. Namun hal ini, di mana ekspektasi ini ditanam, itu seringkali langsung dipatahkan dengan bagaimana member atau anggota dari keluarga saya bertindak. Hal ini menimbulkan reverse effect di mana ekspektasi positif atau baik yang semula ditanamkan berubah menjadi tidak baik, di mana saya cenderung untuk memiliki ekspektasi yang rendah bahkan tidak memiliki ekspektasi terhadap seseorang atau sesuatu. Ide yang diusung untuk karya seni ini adalah video AR animasi, di mana Anda dapat menikmati karya seni ini dengan cara mendownload aplikasi Overlay pada application store, dan Anda dapat meng-scan gambar ini pada aplikasi. Karya seni ini dibuat sebagai depiction of how reality doesn't meet your expectation, di mana animasi loading screen ini menunjukkan bahwa kadang kita memiliki ekspektasi akan suatu hal yang terjadi, seperti misalnya loading screen yang akan sukses. Namun pada ilustrasi animasi yang ditampilkan ini, hal tersebut tidak terjadi dan juga menunjukkan kekecewaan yang ditimbulkan terhadap ekspektasi tersebut. Sekian penjelasan dari karya seni saya. Terima kasih. Selamat siang para dosen yang terhormat. Nama saya Natali Sondikutomo, dan untuk karya proyek seni ini, saya membuat berdasarkan primordialisme representasi isu hormat dalam budaya Cina. Psikologi abnormal adalah bidang yang mempelajari tentang manusia yang menentang norma sosial dan budaya. Meskipun begitu, definisi antara apa yang tidak diinginkan dan diinginkan masih sulit dibedakan. Sebagai makhluk sosial, kita cenderung dipengaruhi oleh cara pandang orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, kita cenderung menyesuaikan diri menurut norma yang dianggap ideal oleh masyarakat. Abnormalisme adalah sebuah perilaku, fisik, dan pemikiran yang dapat berdampak negatif atau tidak normal. Misalnya, orang yang memiliki IQ tinggi dipandang sebagai berkat, sedangkan obesitas dipandang sebagai hal yang negatif. Ini mempertanyakan mengenai apabila sesuatu dipandang negatif menurut pandangan dunia dan lingkungan sekitar atau pandangan diri kita sendiri, maupun itu norma-norma kultural, sosial, budaya, atau adat. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat mementingkan budaya dan kebiasaan Cina, terutama dalam strata keluarga dan umur. Salah satunya adalah kebiasaan di mana anak yang lebih muda harus hormat kepada orang yang lebih tua dan merendahkan diri. Misalnya bila orang tua melakukan kesalahan, saya harus tetap mengalah karena sebagai anak saya akan selalu berhutang budi kepada orang tua saya.
Salah satu kejadian yang cukup berdampak adalah satu upacara misa pemakaman nenek saya. Hubungan saya dengan nenek saya sangat dekat, di mana saya selalu menemani dan merawatnya di rumah sakit hingga beliau meninggal. Namun karena umur yang masih muda dan status saya sebagai cucu, saya harus mengalah kepada teman nenek saya dengan merelakan posisi saya sebagai keluarga inti. Maka pada saat upacara misa pemakaman nenek saya, pada akhirnya saya tidak dapat melakukan penghormatan terakhir sebelum penutupan peti. Selain itu, saya juga tidak boleh berpendapat dalam permasalahan keluarga karena saya hanya sekedar cucu meskipun umur saya sama dengan anggota keluarga lain yang berstatus om dan tante. Melihat sikap ketidakadilan yang ada dalam keluarga saya yang masih mementingkan isu umur dan status dalam menentukan dan mengukur kekuasaan, membuat saya ingin mengubah pemikiran tersebut. Wind sculpture bersifat abstrak dan bertujuan untuk membuat visual dari elemen yang tidak terlihat. Ini dapat dilihat dari bagaimana meskipun yang muda biasanya dianggap naif dan masih hijau, mereka tetap dapat berdampak kepada dunia sekitar. Seperti bagaimana angin seringkali diabaikan tetapi dapat membuat sebuah visual abstrak yang indah melalui sculpture tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa makna dari karya tersebut tidak hanya sekedar disampaikan melalui visual abstrak yang dihasilkan, tetapi juga melalui bahan yang digunakan dan elemen alami yang akan berperan dalam pembuatan visual kinetik abstrak tersebut. Pada kesempatan ini, saya Ronaldo Kilmani Dingwamah dari Konsentrasi Animasi akan mempresentasikan karya seni rupa saya yang berjudul Tergantung. Stres. Stres adalah kata yang mungkin umum buat kita dengar. Pada tahun 1992, Carson menjelaskan bahwa stres adalah kemampuan seseorang untuk bernegosiasi dan mengatasi stresor, rancangan, atau pengalaman yang meningkatkan risiko kesulitan pribadi, sosial, ataupun kognitif. Atau secara lebih sempit, stres adalah kemampuan seseorang dalam bernegosiasi dengan tekanan yang ia alami. Carson juga menjelaskan bahwa ketidakmampuan untuk menangani stres secara efektif di masa kanak-kanak dapat dikaitkan dengan masalah penyelesaian, gangguan kecemasan, perilaku antisosial, kewaspadaan hiper, dan penyakit psikotis seorang anak. Salah satu tindak yang diambil seseorang untuk mengatasi stres adalah coping mechanism. Menurut WHO atau World Health Organization, coping mechanism is a remedial action undertaken by people whose survival and livelihood are compromised or threatened. Atau artinya, aksi yang diambil oleh seseorang untuk mengkompromi hidupnya yang sedang terancam. Namun, sayangnya aksi yang diambil ini bukanlah hal yang solutif atau menyelesaikan masalah itu sendiri. WHO menjelaskan bahwa to cope implies much less control over a situation than to manage. Atau dengan kata lain, coping menunjukkan kontrol yang lebih sedikit ketimbang seseorang yang sedang mengelola masalahnya tersebut. Jadi sebuah coping tidak secara langsung mengatasi masalah tersebut, lebih ke reaksi yang dihasilkan seseorang saat terkena masalah. Coping mechanism adalah hal yang cukup familiar atau bahkan primordial dalam kehidupan berkeluarga, termasuk keluarga pribadi saya. Tekanan seperti tuntutan orang tua, finansial, pertemanan, atau bentuk tekanan yang lain membuat saya dan saudara saya berlari ke coping mechanism ini. Namun sayangnya, coping mechanism ini banyak bentuknya. Dari yang non-erosif seperti berkomunitas, hingga yang erosif seperti melukai diri, hingga tindakan untuk mengakhiri nyawa seseorang. Tergantung adalah sebuah karya, diorama bentuk ekspresi mengenai coping mechanism seorang anak dalam menghadapi tekanan hidup. Didasari tekanan, keluarga, sekolah membuat sang anak harus mengekspresikan emosinya yang tidak dapat diwadahi atau gagal untuk diwadahi. Belajar yang berlebih-lebihan, berdoa yang dipaksakan, bermalas-malasan, melukai dirinya, dan menonton video senonoh hanyalah sebagian dari bentuk ekspresi yang anak bisa lakukan. Sedangkan kata tergantung itu sendiri adalah sebuah permainan kata, dengan visual yang memperlihatkan ruangan yang memiliki tali untuk bunuh diri, lalu subteks yang menjelaskan hal ini bisa terjadi atau tidak terjadi, tergantung apa yang dilakukan oleh orang yang sekitar mereka. Karena tindakan kecil yang orang lain lakukan terhadap orang yang sedang mengalami coping mechanism yang erosif dapat berdampak besar, bahkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Salam sejahtera Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nama saya Fali Yonatan dari DKV 2017 akan mempresentasikan proyek instalasi seni rupa berjudul Little Atlas. Sedikit latar belakang, dalam keluarga saya terdapat kesenjangan umur yang cukup signifikan. Orang tua dan saya sendiri memiliki perbedaan umur sejauh 44 tahun. Salah satu efek dari kesenjangan tersebut adalah orang tua saya sudah mengingatkan bahwa mereka hanya dapat menopang rumah tangga sepanjang umur mereka, dan saya harus menopang beban pikiran tersebut sejak kecil. Menurut Milentievich, sebagai anak dewasa muda, anak-anak dari orang tua yang lebih tua seringkali diperhadapkan pada tanggung jawab emosional, medis, dan keuangan untuk orang tua mereka pada usia yang jauh lebih awal daripada teman sebayanya.
Mereka mungkin saja baru lulus dari perguruan tinggi ketika orang tua sudah diambang pensiun atau kesehatannya menurun. Daripada menghidupi usia 20-an dan 30-an untuk berkonsentrasi pada pekerjaan dan pernikahan, mereka seringkali harus memikul banyak tanggung jawab untuk orang tua mereka di relatif di awal kehidupan. Melihat faktor-faktor di atas, saya sebagai anak muda khawatir tidak dapat memaksimalkan potensi pada masa-masa produktif, karena tertahan oleh beban rumah tangga yang saya rasa bukanlah milik saya. Pada akhirnya, statement yang saya ingin sampaikan melalui karya ini adalah beban dan tanggung jawab untuk menopang keluarga bukan sepenuhnya milik seorang anak. Mengambil inspirasi langsung dari patung Atlas, subjek anak usia dini merepresentasikan ironi bahwa seharusnya anak tersebut memiliki masa golden age, di mana ia dapat mengembangkan diri. Namun, karena sebuah beban dan tanggung jawab, ia harus tertekan oleh beban keluarga. Bentuk rumah dalam instalasi ini merepresentasikan sebuah keluarga. Keluarga pada karya ini memberikan sebuah makna mengenai tuntutan, beban, dan tanggung jawab orang tua yang tidak seharusnya menjadi milik penuh seorang anak. Penyatuan komposisi antara subjek anak dan rumah merupakan bentuk kritik terhadap tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, konfigurasi karya ini memiliki kontras yang kuat secara ukuran dan juga komposisi asimetris untuk menunjukkan bahwa beban tersebut tidak seharusnya dipikul sendiri oleh anak secara penuh. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Brian dan hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep karya saya yang berjudul Trapped in Translation. Ide besar tema ini berangkat dari ide primordialisme, yaitu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan yang masih kita bawa pemikirannya hingga saat ini di dalam masyarakat atau dalam kehidupan kita. Kemudian, judul karya ini memiliki arti trapped in translation, yaitu terjebak dalam pengertian atau penafsiran dari suatu kebiasaan yang diberi nama kebudayaan oleh masyarakat. Sedikit detail tentang karya saya. Di sini saya menggunakan manekin hitam terbalik. Manekin hitam terbalik ini merupakan representasi dari sisi gelap jiwa atau sifat buruk alami yang ada di dalam diri manusia, seperti sifat serakah maupun egois. Kemudian dadu. Dadu di sini merepresentasikan judi dan memiliki filosofi bahwa manusia itu memiliki sisi yang berbeda-beda, layaknya dadu yang memiliki 6 sisi berbeda. Kemudian di sini ada pu atau jimat keberuntungan atau lucky charm yang masih banyak dipercayai oleh keturunan Tionghoa. Sekian penjelasan karya dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Adrian Owen. Sekarang saya akan mempresentasikan secara singkat tentang karya saya yang berjudul Mother Knows Best. Dalam karya ini, saya mengangkat tema primordialisme yang mengartikan sebuah pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak mula melekat pada diri individu seperti suku, ras, dan agama. Dalam proyek ini, saya memfokuskan kepada primordialisme suku yang merupakan seseorang yang terikat dengan sukunya sendiri daripada suku yang lain. Mengapa saya mengangkat isu ini adalah karena kebanyakan dari pilihan hidup yang saya rasakan dan saya ambil banyak difaktori akan kehendak orang tua. Dampak yang terasa kepada saya sendiri adalah kesulitan untuk memiliki suara tersendiri, merenggangnya hubungan dengan orang tua, dan depresi akan kesulitannya untuk memiliki kehidupan sendiri. Lalu, urgensi dibuatnya karya ini dibuat untuk menyuarakan pendapat seniman yang merasakan terperangkap di dalam ideologi orang tua sendiri yang memiliki stereotipe authoritarian parenting. Dengan metode parenting ini, dampaknya ke anak-anak adalah perasaan insecurity anak tersebut. Karya ini saya jadikan sebuah art film dan narrative dance. Saya mengambil referensi untuk karya ini dari Alexis Willis, seorang sutradara Prancis, artis, dan juga videografer.
Lebih tepatnya, karya yang saya ambil sebagai referensi dari Alexis Willis adalah The Girl and the Moon. Beberapa keyword sudah saya tentukan untuk karya ini, seperti tradition, harmony, static, dominance, and negative space. Lalu narasi untuk film ini adalah, this film is about a voice from a child who longing for a voice of their own. But then, when he get the chance to speak on his own, he can't. Lalu, berikut adalah beberapa referensi visual yang saya ambil untuk produksi film ini. Untuk dari karyanya sendiri, saya mengambil beberapa gerakan, lebih tepatnya ada 7 gerakan utama yang memiliki artinya sendiri untuk merepresentasikan perasaan saya dan relasi saya dengan orang tua. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan, saya Alvin Darmawan dari Konsentrasi Sinematografi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai primordialisme dalam keluarga saya. Sebelumnya, primordialisme telah dijelaskan oleh teman-teman saya melalui video-video yang telah kalian tonton, yaitu suatu perasaan-perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seseorang individu baru dilahirkan. Primordialisme yang saya fokuskan kali ini adalah primordialisme yang ada dalam keluarga saya, di mana saya sebagai anak tidak boleh mengatakan tidak untuk melanjutkan tradisi yang ada, seperti sembahyang makanan untuk leluhur, membakar kertas kimchwa untuk orang yang telah wafat. Dampak yang dirasakan tentunya adalah saya sebagai seorang anak tidak memiliki kesempatan untuk bersuara atau mengatakan tidak pada orang tua saya. Instalasi seni yang saya gunakan adalah sebuah TV tabung dengan background jadul. Hal ini melambangkan kepercayaan yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu. Dalam TV tabung tersebut, terdapat seseorang yang menggunakan lakban hitam menutupi mulutnya serta terdapat suara bergumam. Hal ini melambangkan apa yang sudah saya jelaskan mengenai primordialisme dalam keluarga saya.
Pulvis et umbra sumus. Judul yang saya ambil berasal dari bahasa Latin yang berarti debu dan bayangan. Banyak orang mengartikannya dengan manusia berasal dari debu dan tidak ada usaha penting yang membuatnya lebih penting dari sekedar debu saja yang akan berakhir seperti bayangan. Maka dari itu saya mengambil judul demikian untuk mempresentasikan pola asuh yang bersifat seperti debu dan bayangan. Karena manusia terus berputar pada siklus yang diturunkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Berangkat dari tugas ini mengenai primordialisme yang merupakan paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri setiap individu. Primordialisme yang saya ambil adalah primordialisme suku atau family. Primordialisme secara khusus saya rasakan dari keluarga saya sendiri. Latar belakang singkat dari keluarga saya. Masa lalu kedua orang tua saya tidak memiliki figur yang ideal, ibu dan ayah. Ibu dari pihak ibu dan ayah dari pihak ayah lah yang diturunkan kepada saya. Mereka tidak mempunyai referensi yang baik dalam pola asuh anak. Saya merupakan anak perempuan pertama dari 3 bersaudara. Sedari kecil saya mengalami situasi yang kurang dididik dengan tepat dan tidak mendapat arahan yang jelas dan kerap mendapatkan kritik sosial sejak usia dini, seperti mendapatkan sindiran saat tidak melakukan suatu tugas, selalu berusaha untuk berprestasi namun tidak pernah mendapat apresiasi. Bahkan dipaksa untuk mandiri dari kecil tanpa diberikan arahan dan hanya sindiran. Hal inilah yang kemudian saya sadari saat saya beranjak dewasa, saat saya mulai berelasi dengan orang lain, bahkan saat saya mulai belajar untuk menghargai orang lain. Menurut Dr. Milan dan Kai yang merupakan konselor keluarga dan pernikahan, masa kecil membentuk kita sampai batas tertentu, seperti bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap berbagai situasi dan cara kita mengekspresikan diri adalah pola perilaku yang terbentuk sejak usia yang sangat muda. Ketika kita pertama kali mulai belajar bagaimana memahami lingkungan terdekat kita, khususnya keluarga kita. Tumbuh di rumah yang kurang penuh dengan kasih sayang, serta belajar untuk hidup mandiri sedari kecil, membuat saya menjadi seorang avoider. Seseorang yang sangat belajar banyak dari masa lalu, serta banyak melakukan refleksi diri, namun mengalami kesulitan saat mengelola emosi dan membiarkannya begitu banyak dan berusaha untuk mengontrolnya seorang diri. Arti statement pada karya ini adalah, pola asuh merupakan rantai yang tak terputus. Masa lalu selalu menjadi bayang-bayang yang terus diturunkan, anak-anak merupakan korbannya. Saya mengambil victim atau korban sebagai keyword utama dalam karya ini. Saya mengambil veil karena veil tertutup memiliki arti bahwa seorang gadis masih berada dalam asuhan orang tuanya. Dalam sejarah veil yang diperuntukkan untuk menutupi kesedihan sang gadis pada zaman dahulu, karena harus mengikuti kehendak orang tuanya. Saya mengambil veil karena latar belakang saya yang selalu diajarkan tidak boleh menangis ketika dimarahi atau menghadapi kesulitan hidup. Saya mengambil veil hitam karena hitam merupakan warna yang kuat dan membentuk bayang-bayang, di mana menggambarkan bahwa saya berada di bawah asuhan orang tua saya yang masih dibayang-bayang oleh masa lalu mereka.
Kemudian saya mengambil crown atau mahkota yang merupakan simbol dari kemenangan, kekuatan, royalti, dan kekuasaan. Saya menggunakan mahkota di dalam veil untuk menggambarkan prestasi yang selama ini telah saya raih, baik secara akademis maupun non-akademis. Mahkota akan berada di dalam veil yang tertutup yang mengartikan bahwa seluruh usaha saya tidak lepas dari bayang-bayang pola asuh orang tua saya yang masih melekat. Kesedihan saat sebuah kerja keras tidak dapat merubah pola asuh mereka terhadap saya. Dan saya menyajikan video art ini dengan sebuah proyektor yang ditembakkan ke dinding. Pada kesempatan ini, saya Denis Capredio dari Konsentrasi Sinematografi ingin mempresentasikan tentang karya seni rupa saya yang berjudul Gelombang. Pengaruh desakan orang tua ini terjadi jika orang tua mempercayai suatu pemahaman dan mendesak anaknya untuk mempercayai juga. Jika anak yang tidak menerima hal tersebut akan terus-menerus dipaksa untuk mempercayai hal yang dipahami oleh orang tua tersebut. Perbedaan identitas menyebabkan suatu etnis menilai etnis lain dengan stigma negatif, walaupun belum tentu baik. Konsep kedua ini berhubungan dengan konsep pertama, yaitu orang tua yang mengeneralisasi identitas etnis lainnya dan menganggap etnis lain itu kurang baik. Orang tua seringkali mendesak anaknya untuk memberikan stigma negatif juga terhadap etnis yang mereka percayai adalah negatif. Di karya instalasi saya menunjukkan bentuk-bentuk kotor, sampah, dan jorok itu lewat video tempat pembuangan sampah. Bentuk dari karya instalasi saya yang kedua adalah bentuk gelombang. Bentuk gelombang tersebut dibuat menyerupai gelombang dengan kubus-kubus kecil setinggi 2 meter lebih dan lebarnya 1 meter lebih, sehingga memberikan visual bahwa gelombang tersebut besar dan tidak dapat dihindari. Susunan kubus dirangkai sedemikian rupa agar mencerminkan sifat yang repetitif, sifat yang dibangun, dan juga untuk mempermudah proses pembuatan instalasi gelombang tersebut. Perkenalkan, nama saya Felivia Devani dari Konsentrasi Sinematografi Angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan topik primordialisme mengenai efek patriarki kepada anak di dalam sebuah keluarga. Pertama-tama, apa sih patriarki itu? Patriarki adalah sebuah sistem yang dibangun secara sosial di mana laki-laki memiliki kekuatan yang utama. Pada topik ini, saya akan membahas secara khusus peran dan efek patriarki dalam keluarga,
yaitu efeknya terhadap anak melalui segi mental ataupun pola pikir. Latar belakang dari pemilihan topik ini adalah karena dibesarkan dalam keluarga patriarki, saya sendiri merasakan dan melihat banyak ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Perempuan dituntut untuk selalu mengalah demi menyelesaikan masalah yang sebenarnya hanya menunda kejadian tersebut untuk terulang kembali. Pola pikiran seperti ini bukanlah hal yang baru, namun sudah menjadi kebiasaan yang terjadi sejak zaman dahulu. Melalui hal tersebut, efek yang saya alami adalah adanya perasaan tidak berdaya dan terperangkap karena tidak bisa melakukan apapun namun harus mengalami kejadian yang sama selama berulang-ulang kali. Konsep instalasi seni yang saya gunakan adalah audiens akan masuk dalam ruangan yang sempit yang hanya berisikan sebuah sofa dan sebuah TV. Dalam TV tersebut akan ditayangkan sebuah video ratusan ayam yang terkurung dalam kandang yang sempit yang melambangkan perasaan terperangkap dalam keluarga patriarki. Adapun alasan dari dekorasi dan properti yang kuno akan melambangkan patriarki yang sudah ada sejak zaman dahulu. Berikut adalah cuplikan video apa yang akan dilihat dari sudut pandang audiens. Video diawali dengan gambar ratusan ayam yang terkurung, kemudian akan mulai muncul shot dalam jarak yang lebih dekat. Potongan ini semakin lama akan muncul dalam waktu yang semakin cepat dengan tujuan untuk menambahkan kesan tegang terhadap audiens. Tidak hanya potongannya dipercepat, namun suara teriakan ayam pun juga semakin kencang, agar menambahkan efek disturbing kepada audiens. Tujuan dari eksperimen ini ialah untuk mempresentasikan perasaan seniman hidup di dalam keluarga patriarki, yaitu perasaan tidak nyaman dan ingin keluar dari ruangan sempit tersebut. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. I can't do it any longer. I don't know what I did wrong. Please take me away. If that will finally make me happy. To my mom, I love you, Mom. You're the strongest woman. I know you deserve so much. Better than the life you get. I hope you live a life that you deserve. Thank you for these 17 years of life that you have given me. I'm the luckiest daughter on earth. If you miss me, I'll be forever in your heart. I love you. Hi there. I guess I haven't been writing in such a long time. Years. You may think that I'm healed, happy, and all that stuff, but no. Life is still painful, still scary as hell. Not a day goes by without tears streaming down my face. Life's supposed to be harder. Tried everything to numb the pain. But at the end of the day, I still feel it all at once. The doctor re-diagnosed me as BP. That's true. They say it's easier for them to handle, but not for me. I feel depressed nearly every day of my life. How the fuck should I do life? I'm sorry I took you for granted. I'm sorry I left you when you begged me to stay a million times. Thank you for taking me back. Thank you for saving me. I love you and I will make you the happiest guy like you should be treated. I can't do it any longer. I don't know why I did wrong. Please take me away. If that will finally make me happy. To my mom, I love you, Mom.
Better than the life you get. I hope you'll live a life that you deserve. Thank you for these 17 years of life that you have given me. I'm the luckiest doctor on earth. If you miss me, I'll be forever in your heart. I love you. Hi there. Because I have been waiting such a long time. Years to make it better, so happy and all that stuff that's wrong. Life is so beautiful, so scary as hell. Not a baby's toy without tears streaming down my face. Life's supposed to be better. Tried everything, not for the pain. But at the end of the day, I still feel it all at once. The doctor re-diagnosed me with SBP. That's the they see what's easier for them to handle, but not for me. I feel depressed every day. Almost just my life. How the fuck should I do it? Why is everything? You're another. I'm sorry I took you for granted. I'm sorry I left you waiting, but you just didn't. Pagi kepada para dosen, saya Mutiara Indah Pelangi akan mempresentasikan karya seni saya yang berjudul Mind Vomit. Latar belakang dari karya seni saya adalah primordialisme. Apa itu primordialisme? Sebuah pandangan atau pemahaman yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya sejak kecil. Saya mengambil kesehatan saya yaitu bipolar disorder. Bipolar disorder adalah penyakit kesehatan mental yang terdapat dari genes atau bisa dibilang penyakit keturunan. Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, mulai dari posisi terendah yaitu depresi atau tertekan ke tertinggi yaitu mania. Episode manik dapat mencakup gejala seperti energi yang sangat tinggi, euforia, jam tidur yang kurang, dan sering berhayal berlebihan. Episode depresi dapat meliputi gejala energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Saya akan menjelaskan konsep karya seni saya. Mengapa ada dua warna di sini, yaitu inverted dan color. Di sini ada bagian inverted dan bagian color, dan di sini adalah saya menggunakan media fotografi. Mengapa media fotografi? Karena ini adalah elemen utuh yang menyimbolkan diri saya sendiri. Inverted ditandakan sebagai mood saya yang sedang depresi, dan yang colorful adalah mania. Mengapa begitu? Karena mania itu menyimbolkan hal-hal yang euforik, colorful, energetic, sedangkan sebaliknya depresi, kegelapan. Mengapa ada percampuran elemen-elemen di sini? Ini menyimbolkan apa yang saya rasakan ketika ada di kedua mood tersebut, dan tidak ada batasnya. Mengapa mereka semua mengapa mereka semua melewati batas tengah? Karena di dalam bipolar disorder tidak ada batas tengah, hanya ada mania lalu depresi. Untuk sound yang bisa didengar, ini menyimpulkan mind vomit, hal-hal yang saya pikirkan
setiap hari di antara kedua itu, maupun mania ataupun depresi. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat Ini merupakan tampak dari pameran ketika disimulasikan pada jam 3 pagi. Sebagai bintang utama adalah sang mystery box yang diletakkan di atas meja. Nggak benarnya, kalau yang benarnya ya namanya benar, ya namanya benar nggak benar itu ya dari orang yang menyikapinya itu tadi. Mystery box didisplay pada dua tempat yang bisa menjadi pilihan, bisa keduanya ataupun salah satu saja, di teras dan atau di taman. Teras adalah tempat sang seniman melepas penat. Selain karena tidak banyaknya dinding seperti di dalam rumah, ruang terbuka rasanya menjadi balancer yang tepat. Sekaligus memberikan sebuah perlawanan terhadap mystery box yang sangat tertutup itu. Ada apa di dalam mystery box? Pada kenyataannya, mystery box hanyalah sebuah wadah dan penghias. Tapi, dirinya menjadi representasi penting dari kumpulan fragmentasi yang ditampilkan pada film. Halayak bisa melihat, tapi dirinya hanya bisa dilihat dengan mengintip melalui sebuah lubang kecil di bidang paling depan pada mystery box. Fragmentasi yang diintip itu kemudian membawa sebuah kesan misterius. Penguatan karakter dari nama mystery box itu sendiri. Lalu, apa kaitannya dengan primordialisme? Dapat dinyatakan dalam bahasa modern non-sederhana bahwa primordialisme merupakan suatu sudut pandang yang mengacu pada hal-hal kelewat zaman atau primitif. Dalam beberapa artikel muatan lokal, banyak sekali ulasan mengenai baik buruknya laku primordialisme. Sebagai contoh, perilaku pelestarian adat istiadat turun-temurun suku-suku dan mereka-mereka yang masih menjunjung tinggi norma luhur. Primordialisme atau perennialisme adalah argumentasi yang menyatakan bahwa bangsa atau negara dan peradaban terbentuk secara natural atau alamiah, tanda kurung kata sifat. Primordialisme berakar dari bahasa Latin primordius atau original dan yang kemudian berkembang menjadi primordialis. First of all dalam bahasa Inggris, primordium dan pada akhirnya menjadi primordial. Definisi dalam bahasa Inggris memaknainya sebagai existing at or from the beginning of time, primeval.
Dari berbagai sumber dan kamus primordialisme, didefinisikan sebagai suatu awal, permulaan, atau asal-usul di mana sesuatu itu kemudian menjadi. Seniman menjadi sebuah jadi yang pada akhirnya menjebak dirinya sendiri pada ruang pikirnya yang terbatas, entah dibatasi oleh papan MDF 6 mm dan 9 mm yang menjadi bahan kotak, atau dibatasi oleh nilai yang dianutnya sedari logikanya ia belum bisa berjalan. Maka dari itu, fragmentasi inilah yang dikumpulkan. Logika dan penalaran adalah suatu hal yang mustahil. Karena perasaan benar dan maha tahu itulah yang tidak ketolong. Beberapa prosa, alunan gitar, monolog, dan angkara murka dibawakannya melalui sentilan lagu yang juga tidak terdengar begitu jelas. Terkecuali lagu karaoke Di Wajahmu Kulihat Bulan karya Ismail Marzuki yang mengiringi live performance. Sangat tidak memungkinkan ketika sesuatu itu dikerjakan semuanya sendiri. Atas dasar itulah, diri saya berargumentasi bahwa saya bisa melakukan hampir semuanya. Saya bisa bernyanyi, menari, bermain musik, mengambil gambar, menyunting gambar, mengukur, desain produk, desain interior, menjadi penata cahaya, menjadi makeup artist, menjadi tokoh utama, menjadi sutradara, menjadi seorang pujangga, dan jadilah diri saya yang adalah sebuah mahakarya. Tetapi yang terpenting di antara kesemuanya ialah menjadi orang yang teramat salah. Salam sayang, Nitya Putrini. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.
Berlatar belakang tema primordialisme, karya ini dibuat terinspirasi dari konsep siri yang secara tidak langsung menjadi salah satu prinsip hidup saya sejak masih kecil. Siri dalam budaya Bugis Makassar sendiri berarti rasa malu. Jadi secara literal, prinsip ini ingin menekankan agar jangan sampai tertimpa rasa malu itu. Ada slogan yang paling melekat dalam ingatan saya, yaitu tahu diri, tahu malu, tahu bawa diri yang selalu diulang-ulang disebutkan di sekolah. Bilang ngeri kok kana di tahu toya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Sebagai anak rantau yang tinggal dan hidup menumpang pada kerabat keluarga, orang tua juga selalu mengingatkan, seperti dengar kata, jangan bikin masalah, suka tidak suka belajar iakan saja, dan lain-lain. Ini yang menjadi beban pikiran dan tekanan yang kemudian membuat saya memiliki kebiasaan overthinking. Ya bagaimana tidak, walaupun sudah dewasa, sudah mengerti, tapi karena terus diberitahu, diingatkan berulang-ulang, lama-lama nasihat tersebut menjadi bentuk peringatan dan tuntutan yang harus dipenuhi. Perasaan itu kemudian saya tuangkan melalui karya ini. Pikiri atau berpikir adalah sebuah karya perpaduan antara instalasi dan video art. Karya ini dibuat sebagai bentuk kritik dari dampak yang ditimbulkan akibat penanaman paham yang berlebihan. Karya ini menjadi media untuk melihat ke dalam diri, ke dalam pikiran saya, dengan bentuknya yang merupakan gabungan dari terowongan dan teropong. Lalu, perasaan kekhawatiran karena tekanan itu didukung dengan penggunaan kaca yang berbentuk dan dipasang tidak beraturan di bagian dalam instalasi. Juga audio yang merupakan nasihat-nasihat yang telah dijelaskan sebelumnya. Karya ini ingin menunjukkan bahwa penanaman paham pola pikir budaya yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang justru berkebalikan dengan tujuan yang ingin dicapai, di mana konsep ini memiliki tujuan yang baik, memiliki pesan positif, namun penanaman paham yang berulang-ulang malah menjadi tekanan. Jika tidak bisa diolah dengan baik, hal ini malah membuat seseorang secara tidak sadar menjadi mengidap gangguan psikologis seperti overthinking, gangguan kecemasan, atau bahkan berakhir depresi yang pastinya berkebalikan dengan tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Bilang ngeri kok kana ritau toya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Isengi kalennu, ang isen ko siri, ang isen ko ang ngerang kalennu. Nungay, tanungay, kanamami ko, iyo. Bilang ngeri ko kana, ritau toya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Isengi kalennu, ang isen ko siri, ang isen ko ang ngerang kalennu. Nungay, tanungay, kanamami ko, iyo. Bilang ngeri ko kana, ritau toya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Isengi kalennu, ang isen ko siri, ang isen ko ang ngerang kalennu.
Nungai tanungai kanamami ko iyo. Bilangeri ko kana ritau toaya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Isengi kalenu. Ang isen ko siri. Ang isen ko angerang kalenu. Nungai tanungai kanamami ko iyo. Bilangeri ko kana ritau toaya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Bilangeri ko kana ritau toaya. Te ako apareki salah. Te ako apareki masalah. Te ako apareki salah. Isengi kalenu. Te ako ang isen ko siri. Masalah. Ang isen ko angerang kalenu. Nungai tanungai kanamami ko iyo. Te ako apareki salah.